Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ke pelajaran kita kali ini tentang Al-Jamiatul Wasliyah. Oke, kalau kita kemarin sudah membahas apa itu organisasi, apa itu Al-Jamiatul Wasliyah, maksudnya arti dari Al-Jamiatul Wasliyah, terus apa yang melatar belakangi berdirinya, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarahnya dan bagaimana perkembangan Al-Wasliyah itu sendiri. Oke, jadi awal mula terbentuknya Al-Jamiatul Wasliyah, maksudnya awal mula berdirinya Al-Jamiatul Wasliyah itu bermula dari sebuah kelompok diskusi yang disebut atau yang mereka namakan dengan debating club. Nah, apa itu debating club? Yaitu sebuah perkumpulan atau kelompok muzakarah pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli yang bercita-cita ingin menyatukan umat. Jadi ada sebuah madrasah namanya Maktab Islamiyah Tapanuli. Di dalamnya itu ada kelompok belajar yang dibuat oleh siswa-siswa Maktab Islamiyah Tapanuli itu. Nah, mereka namakan kelompok belajar itu debating club. Gitu. Jadi dari debating club itu muncullah ide ingin menyatukan umat, ingin membentuk sebuah organisasi yang mana nanti akan menjadi wadah untuk menyatu umat. Nah, jadi pada hari Minggu tanggal 30 November 1930 Masehi bertepatan tanggal 9 Rajab 1349 Hijriah diresmikan berdirinya Al-Jamiatul Wasliyah. Nah, dengan demikian tanggal peresmian inilah dijadikan sebagai hari ulang tahun atau Milad Al-Wasliyah yang setiap tahunnya bisa diperingati. Nah, jadi setiap tanggal 30 November kita akan melaksanakan perayaan hari ulang tahun Al-Jamiatul Wasliyah, atau bisa dikatakan kita akan memperingati hari ulang tahun Al-Wasliyah. Nah, alhamdulillah November 2020 ini umur Al-Wasliyah 90 tahun. Nah, jadi nih pada awal mula berdiri Al-Jamiatul Wasliyah itu awal berdirinya, maka ketua yang terpilih itu adalah Ismail Banda. Kalian bisa lihat gambarnya, walaupun ada yang karikatur, walaupun ada yang gambar lama, tapi kira-kira seperti inilah gambar sosok ketua Al-Wasliyah pertama kali Al-Jamiatul Wasliyah itu didirikan. Nah, sekretarisnya Muhammad Arsyad Al-Lubis. Nah, ini orang yang memberikan nama Al-Jamiatul Wasliyah. Dan pada saat pertama kali berdirinya, beliau adalah penasehat. Jadi beliau adalah Syekh Haji Muhammad Yunus. Ini udah pernah kita singgung di pelajaran sebelumnya ya. Kalau yang memberikan nama Al-Jamiatul Wasliyah itu adalah Syekh Haji Muhammad Yunus. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1932, Al-Wasliyah pindah kantor di Jalan Laksana Simpang Amaliun. Selanjutnya, kantor Al-Wasliyah berada di pusat pasar dan di Jalan Sutomo Medan. Jadi, kantor Al-Wasliyah itu pernah juga ada di Jalan Laksana Simpang Amaliun Halat. Nah, terus setelah itu pindah ke kantor pusat pasar dan di Jalan Sutomo. Nah, sekarang kantor pimpinan wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara itu ada di Jalan SM Raja depan Makam Pahlawan. Nanti kalau kalian jalan-jalan, kalian bisa lihat. Nah, jadi kantor PW Al-Wasliyah itu di situ. Nah, dalam mengembangkan organisasinya, Al-Jamiatul Wasliyah itu melakukan beberapa usaha, itu seperti membangun dan mendirikan madrasah. Nah, jadi sebenarnya nih, Al-Wasliyah itu gak hanya sebatas Unifa, gak hanya sebatas UMN, tapi banyak sekolah-sekolah Jamiatul Wasliyah di luar sana. Nah, itu adalah salah satu usaha yang dilakukan Al-Wasliyah untuk apa? Untuk mengembangkan sayap organisasinya supaya Al-Jamiatul Wasliyah itu dapat lebih besar, dapat lebih dikenal orang banyak. Nah, mungkin pun di tempat kalian juga ada sekolah-sekolah Al-Jamiatul Wasliyah, atau di kampung-kampung kalian juga ada sekolah Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi begitulah cara Al-Jamiatul Wasliyah mengembangkan sayap organisasinya. Salah satunya membangun dan mendirikan madrasah. Yang kedua, ada konsolidasi organisasi. Jadi konsolidasi organisasi itu seperti melakukan kerjasama, melakukan sosialisasi. Maksudnya sosialisasi itu apa? Memberitahu ke orang banyak. Begini loh Al-Jamiatul Wasliyah, pergi ke daerah sana melakukan kerjasama,
pergi ke sini melakukan kerjasama. Jadi secara sederhananya konsolidasi itu sosialisasi ke orang banyak. Bisa dipahami ya? Nah, dengan dua usaha ini, di antara beberapa usaha lainnya, dengan dua usaha ini Al-Jamiatul Wasliyah mulai besar dan mulai berkembang sehingga kita dapat mengetahui, oh ini Al-Wasliyah. Nah, hari ini kita dapat melihatnya gitu, melihat hasilnya. Nah, di Al-Jamiatul Wasliyah itu ada yang namanya sibogoh dan ada yang namanya khitah, ada juga yang namanya wijahah. Nah, tapi itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi yang perlu diketahui adalah Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 dan 11 itu adalah ayatnya atau surahnya yang menjadi ciri khas orang Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi kalau nanti nih kalian misalnya nih pernah dengar orang ceramah atau ustadz atau orang ternama mungkin, nah beliau ketika berbicara selalu mengawalinya dengan Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 dan 11. Misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sampai ayat 11. Nah, terus beliau setelah selesai bicara bilangnya gini, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa dipastikan kalau orang tersebut adalah kader Al-Wasliyah atau orang Al-Wasliyah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 dan 11 itu menjadi sibogoh Al-Wasliyah, menjadi ciri khasnya orang Al-Wasliyah. Nah, tugas kamu nantinya adalah silakan catat ayat ini, lalu hafal ayat 10 sampai yang 11 Al-Quran Surah As-Saff. Nanti kamu bisa cek di Al-Quran ya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.